Ribuan buruh kembali menggelar aksi demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja Kamis 22 Oktober 2020. Satu di antara kelompok pekerja yang melakukan aksi massa tersebut adalah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik dan Mesin Serikat Pekerja Seluruh Indonesia FSPLM SPSI. Aksi demo dilakukan di depan Istana Kepresidenan sebagai tindak lanjut unjuk rasa 6-8 Oktober tahun 2020 yang lalu dengan tuntutan permintaan agar Presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu tentang pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja. Ketua Umum FSPLM SPSI Arif Minardi menyampaikan kenapa mereka melakukan aksi unjuk rasa susulan. Ia mengatakan prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja melanggar asas-asas seperti pada pasal 5 dan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, padahal prosedur dalam teori hukum adalah jantungnya hukum. Undang-undang ini sudah didiskusikan, disosialisasikan kepada para pekerja. Pak, dibuat detail. Isinya itu adalah satu, hubungan kerja kontrak bebas. Ya, hari ini alhamdulillah buat diam-diam, sembunyi-sembunyi. Artinya ada sesuatu. Bahwa kalau sembunyi-sembunyi ada yang bau di situ, betul kak? Mereka memang bau, betul? Ya, hari ini kita melakukan aksi sebagai aksi lanjutan tanggal 6-7-8. Kalau sekarang kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja, ya, karena kasat mata terlihat bahwa prosedur, proses sampai terjadinya undang-undang itu tidak mencerminkan jiwa Pancasila, ya, di mana tidak ada musyawarah atau mufakat, ya, dan itu prosedur yang harus dilalui. Itu juga Undang-Undang 12 juga mensyaratkan ada asas-asas, ya, asas keterbukaan, ya, asas keterbukaan, asas keadilan, asas kepastian hukum, itu banyak yang dilanggar. Karena itu kami meminta kepada Presiden, kita juga sudah akan membuat surat, mengirimkan surat hari ini dengan lampirannya. Ya, ini mungkin ya, kira-kira kita akan meminta kepada Presiden untuk mengeluarkan Perpu pembatalan RUU Cipta Kerja. Ya, mau semua, mau klaster ketenaga kerjaan saja itu terserah Presiden lah, karena kita yang kita kuasai adalah klaster ketenaga kerjaan. Kita pertimbangkan itu terakhir, ya, karena begini, judicial review itu kita kepercayaan kepada lembaga-lembaga negara ini sudah rendah lah, ya, dan kita tahu, ya, kita saja rapat saja yang tanggal 8 tiba-tiba bisa dimajukan, ya, itu kan menurut saya sudah seperti, ya, abuse of power lah, ya, menggunakan kekuatan. Nah, gimana kita mau percaya dengan lembaga-lembaga negara yang kondisi seperti ini? Makanya kita memilih saat ini akan melakukan aksi terus sampai Undang-Undang Cipta Kerja itu dicabut melalui Perpu Pak Presiden. Nah, ini kami sudah siapkan surat kepada Presiden, ya, dengan lampirannya, dengan analisanya. Ya, kita sudah siapkan. Ya, ini surat kepada, ya, ya, ini kepada Presiden. Kemudian ini lampirannya.
Ya ini analisa lampirannya yang kita siapkan tentang mulai dari kronologis lengkap, kronologis tentang dasar-dasar dari Pancasila, Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang semua turunannya kita buat kajiannya lengkap. Mudah-mudahan Pak Presiden bisa membaca ya, termasuk pertemuan tim-tim yang dikatakan oleh mereka bahwa dia sudah berbicara dengan buruh, itu semuanya hanya formalitas ya, bukan benar-benar seperti diskusi. Kira-kira begitu. Pak, tadi katanya rencananya pengen long march, terus nanti akan ada negosiasi ke pihak kepolisian, katanya soalnya tidak bisa ke kawasan sana kan kira-kira. Enggak, itu gini, kalau long march kita dari situ, dari Tugu Tani, karena dari Bundaran HI tidak diperbolehkan. Dari Tugu Tani sebenarnya itu titik kumpul kita, karena kan kita dari berbagai daerah. Ini dari Banten juga belum datang kan? Ya, saya juga nggak tahu tuh ya. Makanya kita di sini kemudian kita berharap bisa menyampaikan surat ini kepada Presiden langsung. Nah, itu yang kita sampaikan kepada Bapak Kepolisian. Dan kepolisian mau membantu untuk bisa bagaimana surat ini sampai kepada Presiden. Kira-kira begitu. Masa itu yang ada di sini antara 5.000-an, yang dari Banten itu ada 20.000. Ya, mungkin karena dari Banten aliansi semua ya, karena karena besar mungkin dicegat lah, kira-kira disekat itu. Ya, kira-kira itu. Padahal kami kan nggak pernah rusuh kalau buruh kan. Kalau rusuh kan ada sendiri yang sering rusuh itu, bukan kami gitu. Pak, berarti kalau nggak bisa ke medan Merdeka Barat atau istana kritis terbesar itu? Ya, kami berharap Pak Polisi bisa kita sampai di istana, biar Pak Presiden bisa mendengarkan orasi-orasi kami, dan kemudian kami juga bisa menyampaikan langsung kepada Pak Presiden surat yang kami buat ini. Dan surat ini sudah detail, kira-kira. Apakah perwakilan dari sana akan didatangi juga? Iya, dari Banten itu sedang menuju sini, gitu. Nah, itu Apa Bapak sebelumnya pernah baca kopian dari RUU yang dibuat kemarin, Pak? ya, maka yang kami buat di sini ini formil prosedur tentang pembuatan undang-undang, karena kami tidak karena itu kan dokumennya belum diberikan, ya. Kita sendiri bingung juga kan, berubah-ubah lah ya, halamannya berubah, kita gamblang terlihat. Jadi seperti seperti masih dipermainkan itu dokumen. Maka kami daripada dibilang hoax, ya kan, nah kami menunggu itu. Maka yang kami kaji hari ini adalah bagaimana formilnya itu juga prosedur formil itu cacat gitu ya. Kenapa? Karena prosedur itu menurut teori hukum, saya baca dari para pakar ya, para profesor itu, prosedur yang untuk undang-undang ini cacat secara itu. Teori hukumnya mengatakan bahwa prosedur itu jantungnya hukum, ya, prosedur itu jantungnya hukum. Maka ketika prosedurnya banyak yang dilanggar, substansinya pun otomatis pasti juga akan bermasalah, dan itu terbukti karena tidak ada musyawarah, tidak ada kami tidak pernah dilibatkan. Kalaupun selama ini kita ada tim, ada itu hanya setelah, kan itu dari perencanaan harus dilibatkan ya, dari perencanaan mulai penyusunan draft itu sudah terlibat. Apalagi kalau di buruh itu ada namanya lembaga kerjasama tripartit. Lembaga kerjasama tripartit itu ada pengusaha, ada buruh, ada pemerintah. Di situ kalau ada masalah, ya kalau ada masalah diselesaikan dulu di situ. Nah ini mah nggak ada sama sekali. Tiba-tiba draftnya muncul. Kira-kira begitu. Kita bisa memberikan langsung kepada Pak Presiden surat dan lampirannya, biar para menterinya baca, termasuk Pak Presiden, biar dia sadar
Arif meminta Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi para pembantu Presiden, baik menteri maupun birokrat, atas prosedur dan proses pengundangan Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak sesuai dengan semangat musyawarah untuk mufakat sebagaimana amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Karena Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan, menyangkut bukan saja pekerja atau buruh yang sedang bekerja yang merasakan dampak dari revisi tersebut, akan tetapi seluruh calon pekerja baik sudah selesai pendidikannya maupun yang masih sekolah atau kuliah. Memang di Jakarta kita tidak ada anggota, tapi di seluruh Indonesia 400.000 anggota kami. Bung Indra Munaswan, pertama, kita tidak boleh. Perwakilan masa aksi tolak Undang-Undang Omnibus Law diterima pihak istana yang ditemani oleh Pangdam Jaya, Polda, Kapolres, dan Pak Jori dari KSP diterima dengan sangat ramah. Ketua Umum FSPLM SPSI, Arif Minardi, menyampaikan surat untuk penerbitan Perpu pengganti undang-undang supaya pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja karena dianggap cacat hukum. Undang-Undang 13. Seharusnya dengan data seperti itu, pemerintah menindak 97% pengusaha yang tidak melaksanakan undang-undang betul. Tapi apa yang terjadi? Malah pesangon kita dikurangin, kawan. Bukannya melaksanakan pengawasan yang betul, bukannya menindak pengusaha, malah pesangon kita yang dikurangin, kawan. Dari sini aja kita bisa menilai, berarti undang-undang ini berpihak kepada siapa, kawan? Makanya kenapa kita buruh tiap hari dan tidak hari ini saja, bahkan besok, bahkan kemungkinan kita juga tanggal 10 November akan turun semua ke sini, betul? Persiapkan terus, kita jangan kendor, karena undang-undang ini betul-betul tidak berpihak. Dan dibuatnya juga ini kayak kejar tayang. Jujur ya, kami dari Aliansi Buruh Banten sekitar tanggal 3 kami menggeruduk ke Hotel Horizon yang ada di Bandara Suta. Di sana ada panja. Maju kawan-kawan. Revolusi 10 langkah kawan-kawan. Revolusi, 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 revolusi. Maju lagi kawan-kawan, maju. Saya sampaikan kepada teman-teman bahwa satu langkah pun kita tidak akan pernah mundur dari gerakan ini kawan-kawan. Maju kawan-kawan, rapikan barisan. Saya sampaikan bahwa hari ini saya katakan kepada teman-teman, satu langkah pun kita tidak akan pernah mundur dari sini kawan-kawan. Kita juga hadir ke sini untuk kemudian menolak pemilu kada serentak pada tahun 2020 kawan-kawan. Karena itu dilakukan di tengah-tengah pandemi kawan-kawan. Hari keselamatan rakyat adalah hal yang kemudian terpenting untuk negara ini kawan-kawan. Alheid, the real constitutional, the Farheit of den Hand and well. Meskipun kebohongan lari cepat kilat, satu waktu kebenaran pasti mengalahkannya kawan-kawan. Dan hari ini
Kita adalah potongan-potongan kebenaran yang kemudian hadir ke sini untuk menyampaikan segala bentuk aspirasi kita kawan-kawan. Hari ini kita nyatakan sikap untuk konsisten, untuk komitmen berjuang bersama buruh dan rakyat kawan-kawan. Mungkin demikian orasi singkat dari saya. Sepersilakan kepada orator-orator berikutnya untuk mempersilakan. Terima kasih Abang Bang. Siswa, hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia.